Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dinia Anggraheni dalam kuliah Hidrologi Terapan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang rainfall losses. Kita masih ingat bahwa siklus hidrologi itu adalah perputaran dari berbagai proses terjadinya banyak hal ya. Di sini bisa hujan, bisa evaporasi, bisa runoff, bisa infiltrasi dan sebagainya. Nah, pembahasan pertama yang minggu lalu adalah tentang hujan atau salah satu fase dalam siklus hidrologi, yaitu presipitasi. Fase selanjutnya adalah sisa dari rainfall, yaitu adalah kita bahas di sini yang pertama adalah penguapan dan infiltrasi. Dua komponen ini adalah komponen hujan yang tidak menjadi runoff, karena dalam siklus hidrologi ketika hujan sudah terjadi atau fase hujan terjadi, maka dia jatuh, kemudian dia akan melalui kurang lebih 3 tahapan. Yang pertama, mengalir menjadi runoff, atau dia menguap, kemudian atau dia terinfiltrasi, seperti itu. Nah, yang pertama kita bahas adalah penguapan. Penguapan adalah proses berubahnya air menjadi gas atau uap air dan masuk ke atmosfer. Penguapan di sini terjadi dua macam. Yang pertama adalah evaporasi, di mana penguapan terjadi di permukaan air, permukaan tanah, dan permukaan air tanah. Sedangkan yang kedua adalah transpirasi, di mana itu adalah penguapan melalui tanaman. Atau istilah penguapan tersebut jika digabung menjadi evapotranspirasi. Nah, evaporasi ini dipengaruhi oleh beberapa hal atau 4 hal menurut Bambang Triatmodjo. Yang pertama adalah radiasi matahari, yang kedua temperatur udara, yang ketiga kelembapan udara, yang keempat adalah kecepatan angin. Ini yang tertulis di bukunya Pak Bambang Triatmodjo, Hidrologi Terapan. Ya, tentu saja kalau radiasi matahari semakin besar, maka penguapan juga semakin terjadi. Temperatur udara yang tinggi tentu saja akan mempengaruhi proses evaporasi, tentu saja semakin besar gitu ya. Kemudian kelembapan udara semakin lembab, semakin sedikit proses evaporasinya, dan kecepatan angin ketika angin yang bertiup juga besar atau kecepatannya besar, maka itu juga mempercepat proses evaporasi. Selanjutnya, dalam bukunya Pak Sriharto juga menambahkan bahwa ada faktor fisik atau geografinya. Yang pertama adalah kualitas airnya, ternyata itu juga mempengaruhi proses evaporasi. Kemudian yang kedua, bentuk, luas, dan kedalaman air. Maka tanggapan yang berbeda, misalnya air itu dimasukkan ke dalam sebuah silinder dengan kedalaman yang lebih dalam dibandingkan dengan silinder yang kedalamannya hanya seberapa meter, maka yang lebih dalam tentu saja lebih sulit untuk atau lebih lambat proses evaporasinya. Nah, pengukuran evaporasi menurut WMO atau World Meteorological Organization
maka bisa dilakukan dengan panci evaporasi kelas A, di mana ukurannya di situ sudah terstandar, sehingga kita bisa mengukur berapa kedalaman evaporasi pada hari tersebut. Misalkan kita mau menghitung pada hari tanggal 1, misalkan 1 Oktober seperti itu, maka kita bisa mengamati dari jam 7 tanggal 1 Oktober sampai dengan jam 7 tanggal 2 Oktober. Nah, ini adalah evaporimeter, atau di sini adalah panci evaporasi dengan dilengkapi oleh sensor. Jadi di sini ini adalah panci evaporasi yang saya temukan di Taman Klimatologinya BMKG Yogyakarta. Nah, di sini sudah ada semacam penampungnya, sehingga bisa terbaca berapa berkurangnya air. Sehingga bisa dilihat berapa milimeter evaporasi yang terjadi pada hari itu. Yang datanya sudah tersambungkan, sehingga melalui data digital kita bisa catat. Nah, selain itu biasanya juga dilengkapi di sebelahnya adalah alat pengukur kecepatan angin. Kemudian selain dari WMO, maka ada juga dari UK atau British Standard dengan ukuran yang sudah sesuai dengan standarnya. Nah, kemudian persamaannya sangat sederhana ya. Di sini EL akan sama dengan K kali EP, di mana evaporasi dari badan air itu sama dengan evaporasi dari panci dikalikan faktor atau koefisien panci, yang biasanya nilainya adalah 0,6 sampai 0,8. Kemudian proses selanjutnya adalah evaporasi dan transpirasi yang digabung menjadi evapotranspirasi, atau dengan kata lain evaporasi dari permukaan lahan yang ditumbuhi tanaman. Jadi kalau ada lahan terbuka kemudian ada tanamannya, maka tidak hanya evaporasi saja tapi juga evapotranspirasi, atau namanya disebut sebagai evapotranspirasi. Nah, evapotranspirasi ini bisa diukur dengan alat yang namanya evapotranspirometer, yaitu alat untuk mengukur evapotranspirasi potensial, dihitung dari selisih jumlah air yang masuk dan yang terkumpul di tangki pengumpul. Kemudian yang kedua adalah lysimeter, alat untuk mengukur evapotranspirasi aktual. Lysimeter ini harus menggambarkan kondisi lingkungan sekitarnya, jadi harus benar-benar disamakan dengan kondisi yang ada, tanahnya, lapisan-lapisan tanahnya, lapisan tanaman penutupnya, kemudian permukaannya seperti apa, tekstur tanahnya, porositasnya, infiltrasinya, permeabilitasnya, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita bisa lihat alatnya besar seperti ini, biasanya memang digunakan oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia pertanian. Mungkin lebih lebih sering dipakai. Hitungan evapotranspirasi atau laju evapotranspirasi yaitu jumlah evaporasi dari permukaan tanah dan transpirasi dari tanaman juga diturunkan dengan memperhatikan faktor-faktor seperti halnya pada penurunan rumus evaporasi. Nah, persamaan umum yang digunakan salah satunya adalah Thorndike, seperti ini. Parameternya adalah indeks panas tahunan, kemudian suhu rata pada bulan ke M. Kalau kita mau menghitung evapotranspirasi pada bulan M,
Kemudian ada konstanta, di mana nilai konstanta itu tergantung dari indeks panas tahunannya. Indeks panas tahunan bisa kita lihat dari faktor pengalinya seperti ini. Di bulan Januari, Februari, sampai dengan Desember, ini adalah bujur utara atau lintang utara, ini lintang selatan. Nah, garis lintang 10 derajat, lintang selatan berarti bisa dilihat di sini. Lintang selatan pada bulan apa? Nah, itu tergantung dari tabel faktor pengalinya. Karena tiap beda lintang kita tahu bahwa akan memiliki beda iklim, beda temperatur mungkin ya. Jadi posisi titik lintang itu sangat berpengaruh. Ini contoh soal saja bahwa ketika di posisi 10 derajat, berapa faktor pengalinya, nah, maka kita bisa menghitung evapotranspirasi bulan, potensial bulanannya. Ini suhunya, suhu ratanya kita masukkan. Januari berapa, Februari berapa. Ini contohnya Januari, kita masukkan I-nya adalah ini, kemudian ET-nya ini. Dan selanjutnya kumulatif 162,27 gitu cm. Nah, nilai ET yang telah diperoleh pada tabel seharusnya masih harus dikoreksi atau dikalikan dengan faktor pengali sebagai penyesuaian terhadap letak garis lintang dan bulan kalender sepanjang tahun. Ini mungkin akan berbeda. Kemudian yang ketiga, karena tadi kita pembahasan evaporasi, evapotranspirasi, kemudian ada infiltrasi. Infiltrasi adalah aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah. Aliran air ini dipengaruhi oleh gaya kapiler dan gaya gravitasi. Kapasitas infiltrasi adalah laju infiltrasi maksimum suatu jenis tanah. Jadi sangat tergantung dari jenis tanahnya. Ada yang kemudian kapasitasnya besar, ada yang kapasitasnya rendah. Kemudian laju infiltrasi adalah kecepatan infiltrasi yang nilainya sangat tergantung dari kondisi tanah dan intensitas hujan. Kemudian ada 7 faktor yang mempengaruhi infiltrasi. Yang pertama adalah kedalaman genangan dan tebal lapis jenuhnya. Kemudian yang kedua kelembapan tanah. Yang ketiga pemampatan oleh hujan. Yang keempat adalah penyumbatan butir halusnya. Kemudian yang kelima tanaman penutupnya, yang keenam topografinya, yang ketujuh adalah intensitas hujannya. Saya rasa ini cukup jelas. Nah, misalkan topografi semakin miring misalnya slope-nya, maka infiltrasinya juga semakin rendah. Semakin datar, maka proses infiltrasinya semakin besar, atau dia kemampuan menyerap tanahnya juga semakin besar. Nah, ini misalkan hujannya 0,75 inci per hari, maka yang terinfiltrasi 0,75 per hari. Nah, semakin hujannya butir jatuhnya itu kecil, maka kemampuan tanah juga semakin mudah menyerapnya. Tapi ketika intensitas hujannya tinggi, maka sebagian terinfiltrasi, mungkin karena kondisi tanahnya juga sudah jenuh, sebagian kemudian menjadi run off.
Kemudian kondisi penutup itu juga sangat mempengaruhi. Ketika tanah dipenuhi dengan tanaman, maka yang menjadi runoff akan lebih kecil daripada yang masuk ke dalam tanah atau terinfiltrasi. Sementara kalau misalkan tanah sudah penuh dengan bangunan, maka yang menjadi runoff itu semakin besar karena semakin kecil yang dapat terinfiltrasi dan proses evaporasi atau evapotranspirasinya juga semakin kecil karena tanamannya sudah banyak yang nggak ada gitu ya. Jadi mungkin proses terjadinya hujan juga tidak bisa lebih sering dibandingkan dia yang tanahnya penuh dengan tanaman. Kemudian laju infiltrasi bisa kita lihat dari diagram berikut. Di sini ada sumbu Y sebagai laju infiltrasinya, kemudian sumbu X itu adalah waktu. Nah, pada saat kering atau belum terjadi hujan, maka kurvanya masih di atas gitu ya, waktunya 0, laju infiltrasinya tinggi ya. Mulai 1 ya, kalau waktunya 0 belum mulai, tapi ketika awalnya kering kemudian terjadi hujan atau basah disiram seperti itu, maka yang terjadi semakin awal gitu ya, infiltrasinya juga semakin cepat. Kering kan langsung basah kayak gitu, maka laju infiltrasinya cepat. Kemudian semakin ke sini waktunya semakin berjalan, maka laju infiltrasinya juga semakin konstan karena kondisi tanah yang terjadi adalah mengalami jenuh. Sedangkan ketika awal tanahnya itu sudah basah, maka laju infiltrasinya juga lebih rendah daripada yang kondisi awalnya kering. Nah, pengukuran infiltrasi ini bisa dilakukan dengan yang pertama adalah infiltrometer genangan atau double ring infiltrometer dengan ukuran yang sudah standar. Kurang lebih seperti ini. Nah, namun yang perlu diperhatikan adalah kondisinya. Infiltrometer tidak memberikan kondisi infiltrasi yang terjadi sebenarnya di lapangan, karena pengaruh pukulan butir-butir hujan tidak diperhitungkan dan struktur tanah di sekeliling silinder tidak terganggu. Jadi, mungkin kurang mewakili kondisi yang sebenarnya, kecuali mungkin infiltrometer itu diambil di banyak titik. Kemudian yang kedua itu penggunaan simulator hujan. Jadi ketika ada hujan, maka di situ ada simulator hujan, dilengkapi simulator hujan baru dihitung dengan alat infiltrometer. Kapasitas infiltrasi menurut Horton itu persamaannya ini. Jadi ada Fc, infiltrasi konstannya, kemudian ada F0, laju infiltrasi pada saat awal pengukuran, kemudian ada K, atau konstanta penurunan laju infiltrasi. K adalah fungsi dari tekstur tanah. Jika ada tanamannya, maka nilai K semakin kecil. Sedangkan Ft adalah laju infiltrasi pada saat T diukur dari awal percobaan. Jadi ada banyak pengujian ya laju infiltrasi mulai dari T0, T1 itu misalnya, atau T0,5, 0,3, dan seterusnya. Nah, ini kalau digambarkan maka seperti ini ya. Nilai F-nya di sini, F0 di sini,
Kemudian Fc itu konstan, berarti pada saat jenuh itu harus tahu dulu. Kemudian nilai F-nya itu akan berjalan seperti ini. Kemudian kalau diakumulasi jadi seperti ini. Kemudian dapat disimpulkan bahwa dalam aliran air secara ideal itu ada 4 unsur. Yang pertama adalah air hujan yang langsung jatuh, atau hujan itu sendiri. Kemudian yang kedua limpasan permukaan, jadi air hujan yang jatuh ke permukaan tapi melimpas atau menjadi runoff. Kemudian yang ketiga adalah aliran antara, interflow, subsurface flow. Kemudian yang keempat adalah aliran dasar. Nah, karena unsur 2, 3, dan 4 ini memiliki kecepatan tanggap yang berbeda, maka aliran dianggap hanya terdiri dari 2 unsur, yaitu limpasan langsung nomor 2 dan 3. Jadi aliran antara masuk ke dalam runoff juga. Kemudian yang keempat adalah aliran dasar atau proses infiltrasinya. Aliran dasar atau infiltrasi dapat dihitung dengan indeks P atau P-index. Jadi P-index itu rumusnya adalah F per TR, di mana F itu adalah P dikurangi tinggi limpasan langsung dibagi TR atau jumlah hujan efektifnya. Nah, ini kurang lebih tadi ya proses 4 komponen atau 4 unsur aliran. Ada yang menjadi hujannya. Hujan itu ternyata ada yang menjadi limpasan. Kemudian ada yang kemudian akhirnya terinfiltrasi. Atau sebenarnya P-index itu pendekatan cara atau pendekatan untuk membentuk kurva ini. Kurva bagi ini. Yang dia akan membagi antara mana yang menjadi runoff mana yang kemudian terinfiltrasi. Nah, misalkan terdapat data hujan selama 4 jam, yaitu 43,8 mm, 32 mm, 18,4 mm, 5,6 mm. Jika diketahui tinggi limpasan langsung atau runoff-nya sebesar 28 mm, maka hitung indeks infiltrasi atau P-index-nya dan juga hujan efektifnya. Maka yang pertama adalah kita mengasumsikan dulu. Jadi kita plotting dulu hujannya ke dalam bentuk hitograf agar lebih mudah. Kita plotting hujan pertama, hujan jam 1 itu kita plot sebesar 43,8, kemudian hujan kedua atau jam kedua itu 32, jam ketiga 18,4, dan jam keempat itu 5,6. Nah, setelah kita plotting, kita menentukan posisi pembagian itu atau P-index-nya itu ada di posisi mana. Misalkan kita penentuan yang pertama itu P-index itu berada di antara nilai 0 sampai 5,6. Nah, kalau berada di antara 0 sampai 5,6, maka untuk menghitung P-index-nya, maka P-index sama dengan
F atau dalam hal ini F adalah P, jumlah hujannya. Hujannya ada 4, gitu ya. Hujan efektifnya kita asumsikan ada 4, yaitu sebesar 43,8 ditambah 32 ditambah 18,4 ditambah 5,6. Itu hujan yang masih belum dibagi ya. Kemudian dikurangi oleh tinggi limpasan langsungnya, karena kita pengen tahu hujan efektifnya, maka harus dikurangi dengan tinggi limpasan langsung sebesar 28, kemudian dibagi berapa jumlah hujan efektif asumsi kita, yaitu 4. 1, 2, 3, 4. 4. Hasilnya ternyata 17,95. Maka kalau 17,95 harusnya tidak berada di sini, karena kalau di sini berarti nilainya adalah 0 sampai 5,6. Maka asumsi yang pertama kita salah. Kemudian kita coba lagi, karena masih salah, kita coba dengan asumsi yang kedua, di mana asumsi kita P indeksnya berada di antara 5,6 dan 18,4. Maka hujan efektif yang kita asumsikan ada 3, yaitu 43,8 ditambah 32 ditambah 18,4 dikurangi TLL atau tinggi limpasan langsungnya. Kemudian dibagi 3, hasilnya 22,07. 22,07 harusnya berada di atas 18,4, bukan di antara 5,6 dan 18,4. Sehingga asumsi kita masih salah. Nah, maka kita coba lagi di asumsi yang ketiga. Nah, berada di sini di antara nilai 18,4 sampai dengan 32. Maka hujan efektif yang terjadi adalah 43,8 ditambah 32 dikurangi 28. Dibagi 2 totalnya, maka P indeksnya adalah 23,9. Nilai 23,9 berada di antara 18,4 dan 32. Maka asumsi kita adalah benar. Sehingga selesai, P indeks adalah 23,9. Nah, hujan efektif di sini adalah hujan yang menjadi aliran permukaan, sehingga tinggi limpasan langsung adalah total dari jumlah hujan efektif yang terjadi. Nah, karena P indeksnya adalah 23,9, maka P efektifnya ada 2, yaitu 43,8 dikurangi 23,9 adalah 19,9. Kemudian P efektif 2, 32 kurangi 23,9 yaitu 8,1 mm. Totalnya adalah 28 atau sama juga dengan tinggi limpasan langsungnya. Nah, kalau ini sama dengan tinggi limpasan langsungnya berarti sudah betul.